aku bagikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pak Bupati, Pak Kapolres dan Pak Dandim, serta Bapak Ibu sekalian, Pak Camat, para kepala desa, saya hanya ingin mendengarkan apa yang Bapak Ibu sekalian keluhkan. Saya hanya ingin mendengarkan, nanti setelah itu saya akan menjawab. Tapi yang jelas sebetulnya sebelumnya kami sudah merancang untuk perbaikan rumah. Kami sudah data, termasuk ada di bawah keuskupan di paroki, nah kemudian ada di pesantren di bawah, ini sudah kita masukkan. Namun ternyata ada ada musibah seperti ini. Nanti kami akan rancang kembali seperti apa. Sebetulnya saat itu saya sudah membuat surat ke Bapak Presiden untuk menyerahkan bantuan. Tapi ternyata tiba-tiba ada musibah seperti ini. Jadi karena itu nanti saya mendengarkan dulu dari Bapak Ibu sekalian, baru setelah itu saya akan menjawab. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih yang saya hormati Ibu Kemensos, yang saya hormati Pak Bupati, Forkopimda yang saya hormati. Izin saya akan menyampaikan secara kronologis tentang kejadian tanggal 4 April 2021. Kejadiannya terjadi kurang lebih 12.45 menit. Yang menimpa di desa saya Tanjung Batu, Kecamatan Ikate, kerugian rumah yang hanyut ke laut, ambruk secara keseluruhan 8 unit. Rusak berat 14 tambah kios 1 15. Kepala desa nanti dicatat ya, diserahkan ke Pak Camat, nanti Pak Camat ke Pak Bupati ya, supaya saya nggak lupa. Takutnya saya lupa jumlah-jumlahnya ya. Terima kasih. Ya. Terus korban jiwa yang terdata di desa Tanjung Batu 6 orang. Jadi termasuk, mohon maaf tadi belum saya sampaikan, termasuk korban jiwa, nanti pemerintah akan memberikan santunan per jiwa 15 juta dan yang luka 5 juta. Nanti tapi yang akan menyerahkan Bapak Presiden. Yeah. Terus saya lanjutkan masalah kerugian material perorangan yang terdata belum teridentifikasi, Ibu. Karena begitu sangat paniknya kami sebagai pimpinan, panik juga bersama masyarakat. Akhirnya secara detail untuk inventarisir segala kerugian belum terdata. Nanti kami data secara detail akan kami teruskan kepada Pak Camat, selanjutnya Pak Bupati, seterusnya kepada Kemensos. Yang berikut saya sampaikan lagi bahwa ada beberapa warga yang punya kartu PKH dan kartu bansos, semuanya terhanyut banjir. Insya Allah bisa terdata kembali. Ya, kami sudah punya data Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kami surati lanjut ke bank-bank dan PT Pos untuk menyiapkan surat kembali. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah takut, nggak usah khawatir. Saya usahakan secepat mungkin Bapak Ibu sekalian menerima kartu kembali. Ya, saya usahakan mungkin 2 minggu. Ya. Bisa juga Ibu Kemensos bahwa kesian juga anak-anak didik kami dari TK sampai SMA. Ya mungkin harapan sepanjang ini kami mengharapkan dari salah satu bantuan ini. Ternyata kartunya itu, Bu. Mohon bantuan. Kalau memang dikehendaki 2 minggu, alhamdulillah kami menunggu. Ya, kalau PKH saya janji 2 minggu. Ya, saya janji sudah saya ambil spellingnya. Saya janji paling lama 2 minggu.
Nanti Pak Bupati silakan murati saya kalau 2 minggu belum jadi. Ya. Saya janji. Ini ada perwakilan dari bank apa enggak ya? Ada ya? Seterusnya saya mau sampaikan. Dengan kondisi bencana yang kami hadapi sekarang, tidak ada di Lampung Timur, dua kecamatan itu. Kondisi sekarang yang kami hadapi, semua orang pada takut dan trauma. Bila mana kejadian bencana ini akan terulang kembali. Mohon permohonan kami masyarakat banyak menyatakan kalau bila dikehendaki pemerintah turun tangan merelokasi desa kami ini dalam bentuk pembangunan untuk dihuni seluruh masyarakat di kedua kecamatan ini. Itu permohonan. Iya, kalau ada lokasinya silakan. Ya, insya Allah kami akan datang. Di Tanjung Batu sendiri Pak Ibu 153 rumah untuk sementara itu. Belum lagi di desa lain. Jadi ini Ya, sekitar nanti ribuan. di data Pak, itu sudah proses yang di belakang. Oke. Ya, yang lain gantian. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Baik, terima kasih Ibu Menteri. Yang kami mau sampaikan untuk daerah bencana ini Kak, kami di Lembata khusus juga ada beberapa desa yang termasuk bencana ini Kak. Kami sangat meminta kepada kami yang hidup renovasi rumah kami atau kesiapan pemerintah siapa yang relokasi. Yang berikut kami yang kena bencana termasuk kami punya keluarga semua yang mati itu tolong dicari sampai dapat. Kami tidak minta lain-lain, anak dan cucu kami ini moga-moga jangan menderita seperti kami. Kami sementara cari mayat pakai tenaga manual. Pak Camat, Pak Bupati mereka sampai kami Ya ngomong Pak, apa? tadi saya sudah coba kontak, saya carikan alat berat. Tapi memang tidak mudah. Saya kesini aja loh, sudah setunda berapa hari. Karena cuacanya seperti itu. Sedangkan transportasi juga sulit. Tadi saja barang bantuan kami itu yang kesini itu masih tertinggal di Odonara sebagian. Karena nggak bisa kesini kapal, bahkan awalnya nggak boleh. Saya maksakan, kenapa nggak boleh? Saya maksakan, kenapa nggak boleh? Akhirnya tolong harus bisa, barang saya harus bisa masuk. Akhirnya terjadi sebagian. Jadi Bapak Ibu, tolong, ini semua memang musibah. Jadi kami pun juga ingin membantu. Bahkan tadi cerita, sebelum saya masih usaha cari bagaimana datangkan alat berat. Bagaimana sampai saya nawar berapa 1 minggu selama. Berapa yang paling cepat? Sampai saya berusaha begitu. Sampai ini tadi, yang paling cepat dari Surabaya. Saya sampaikan, Bu, barangnya ada di Jakarta alat berat. Enggak, coba cari di Surabaya yang ada apa. Supaya bisa cepat. Jadi tidak semudah itu. Makanya tapi kami akan berusaha. Bapak, Ibu, ya, saya mohon sabar. Saya tahu itu berat. Kami pun juga berat memikirkan bagaimana menyelesaikan itu. Jadi karena itu saya tadi Bupati Bima Bu Risma kok berani naik. Udah Bu, nyawa saya sudah saya ikhlaskan kalau memang Tuhan berkehendak. Itu Pak ya. Ya. Jadi Bapak nanti kalau yang rumah, yang itu, nanti kebijakan Pak Bupati apa? Kami ngikut. Ya. Sebetulnya kami itu sudah rancang untuk perbaikan ini. Betul Pak, kalau Bapak tahu tapi saya nggak ngomong. Kita bawa uang Pak sekian miliar. Tapi ternyata kondisinya seperti ini berubah. Seperti itu ya Pak. Begitu. Baik, ini masalah evakuasi mayat yang masih tertimbun. Hari pertama prioritas untuk buka akses jalan. Betapa sulitnya kita mendatangkan alat berat karena saat itu hari pasca. Alatnya ada parkir tapi operatornya tidak ada. Sehingga kita dapat hanya 2
Itu minggu siang baru kita bisa luncur, satu di sini, satu di Dondona. Nah ini mulai kita data lagi, tadi saya sudah minta izin Menteri PU. Seluruh proyek-proyek yang ada sementara kerja kita hentikan semua. Seluruh alatnya dipaksakan untuk semua membongkar mencari mayat yang ada di seluruh lokasi yang ada. Nah mudah-mudahan besok itu mobilisasi alatnya. Mudah-mudahan besok paling lama hari Jumat pagi itu sudah mulai bekerja. Karena operator ada yang ke Larantuka, ada yang libur ke Maumere, ada yang ke Kupang, sampai sekarang belum pulang. Ini baru dapat 1-2 yang bisa kita kasih, kita masih masuk. Makanya tadi ada di sini, ada yang loncat ke sebelah dulu. Tapi akses semua sudah kita buka. Tinggal sekarang bagaimana pencarian mayat. Tadi dari PU sudah ada 3 eksa di Larantuka, kapalnya tidak bisa. Kita sudah usahakan kapal rede, tapi tidak bisa muat alat berat tadi. Kalau tidak hari ini sudah masuk. Sehingga kita ambil jalan tengah, kita hentikan seluruh kegiatan proyek. Alat berat semua dipaksa untuk masuk semua di Ilate. Ada jalan putus di desa yang lain, kecamatan yang lain. Dan kita mau berusaha khusus untuk kita mencari mayat dan kita dapatkan mayat semua. Diminta untuk sabar. Malah karena luasnya terlalu luas, tadi sama Pak Kepala BNPB, Ibu Menteri, itu mau mendatangkan anjing pelacak supaya bisa mencari. Nah kita perlu sabar, tidak bisa terburu-buru, karena batunya kan besar-besar semua. Membongkar juga setengah mati, satu-satu. Ya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita mohon maaf Pak Bupati saya potong. Saya ingat sekali kejadian di Sumedang. Karena kemudian kita memaksakan, ternyata korbannya jauh lebih banyak karena kemudian terjadi longsor. Jadi saat itu sebetulnya hanya 9. Tapi kemudian karena mau menolong, akhirnya korbannya bertambah 17. Itu yang mau menolong. Jadi tadi disampaikan Pak Bupati, tolong kita sabar. Ya, orang sabar itu kekasih Tuhan. Ya. Jadi saya sekali lagi tidak ada, memang kondisi cuaca seperti ini, kapal juga sulit masuk. Tadi pun saya bawa barang aja saya paksa, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Saya sampaikan. Tapi barang saya tidak sebesar alat berat. Alat berat itu butuh kapal khusus untuk ngangkutnya. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Bupati, mohon maaf saya salah. Supaya Bapak juga hati-hati, tidak emosional saat menolong sehingga tidak ada lagi kejadian seperti di Sumedang. Maksud saya seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Ibu Menteri dan kita semua yang ada. Saya Kepala Desa Amakata yang memang berdampak langsung berkaitan dengan data yang mati dan sudah ditemukan, itu nanti akan diserahkan kepada Bapak Camat dan diteruskan kepada Kabupaten. Dari saya sebagai Kepala Desa dan atas nama masyarakat semua, karena saya sendiri juga rumah tidak hilang, sehingga ada beberapa hal yang kami mintakan kepada Ibu Menteri. Tolong penuhi kebutuhan kami pengungsi yang ada mulai dari sekarang sampai kapanpun kami ditempatkan di tempat yang aman. Karena di Amakata itu 54 rumah itu hilang, bukan diperbaiki, tetapi hilang. Lokasinya tempatnya di mana kami sendiri tidak tahu, termasuk rumah saya sendiri. Sehingga kami minta untuk bisa menangani kami sampai kepada kapan kami kembali dan tempatkan kami di pemukiman yang layak, yang aman untuk kami bisa tinggal. Berkaitan dengan masyarakat yang mungkin ada rumah yang masih aman, kalau tidak mau mengungsi, tidak mau pindah, itu menjadi tanggung jawab kami pemerintah desa untuk menjelaskan. Perbaiki juga ekonomi masyarakat, karena memang kami ini mulai dari erupsi sampai hari ini, kami pulang ke kampung itu baru 1 bulan dan lari lagi, jadi ini trauma yang tidak bisa kami pikirkan. Jadi itu saja bisa ditambahkan oleh karena saya dampak langsung. Jadi terima kasih Pak. Saya minta maaf Ibu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kunjungan ke Kemensos dan juga Bapak Bupati, semua jajaran pemerintah. Langsung saja, Bu, tadi kita berbicara soal ekonomi, mungkin sebatas pangan ya. Tapi ini berbicara kaitan dengan ekonomi, yaitu sumber pendapat rata-rata di sini petani, Bu. Untuk membiayai anak kuliah dari jenjang bawah sampai ke perguruan tinggi itu rata-rata dari petani. Yang mana sumber pendapatan itu dari hasil petani. Yang sekarang bencana. Yang kedua, mungkin juga kita kaitan dengan lembaga keuangan, bank, koperasi. Untuk itu mungkin saya hanya bermohon bukan tapi berikan kita dispensasi. Mungkin saya tambah. Terima kasih. Kemudian Ini kredit. Sudah, cukup ya, pas ya. Nah, ya. Itu kredit di bank. Bank apa ya kira-kira? Bang apa? Ya, lembaga keuangan itu apa? Koperasi. Gadean itu juga lembaga keuangan. Apa? Koperasi, Bu, koperasi. Koperasi ya. Rata-rata sebagian besar Koperasinya koperasi. kan milik desa. Bukan, koperasi Bukan. apa? Swasta. Di bank itu ada yang banyak saya tahu dari kur. Kur ya. Kur BRI itu. Angkara itu di koperasi di Angkara. Ubermas kalau di sekitar ini aku itu Sinasarong, Ubermas, Angkara, Suwatisari. Jadi nanti paling tidak melalui data itu, paling tidak begitu. Mungkin akuratnya data nanti. Nanti kasih data melalui kepala desa. Ya. Mati apa Timur? Baik, terima kasih atas kesempatan yang terhormat Ibu Menteri, Bapak Bupati, Bapak Wakil dan seluruh Forkopimda. Untuk wilayah Timur dapat kami gambarkan kami ada 9 desa terletak langsung di bawah kaki gunung. Lapor lengkap kami terkait dengan musibah bencana sudah kami sampaikan melalui Pak Sekda dan tentunya nanti sampai kepada Bapak Bupati. Dan kami sudah sepakat, kami 9 desa, saya dengan 9 kepala desa sudah bersepakat kami punya permintaan cuma tunggal. Kami minta untuk direlokasi. Ini saja permintaan dari kami. Terima kasih. Saya kembali. Ini masalahnya Pak Bupati, kalau relokasi itu kalau lahan sudah siap, kami cepat. Masalahnya kalau lahannya belum siap, itu yang lama. Jadi saya khawatir kemudian Bapak Ibu sekalian lama. Jadi karena itu, tapi akan sangat bagus memang kalau relokasi. Harus. Ya. Ya, cuma tidak bisa segera itu pasti karena menyangkut lahan. sebentar Ibu peninjau lokasi tidak bayangkan. Mohon izin Bu Menteri, Pak Bupati, saya tambah sedikit dari teman-teman kepala desa. Yang pertama kita minta mungkin pemulihan ekonomi. Yang kedua perbaikan infrastruktur. Yang ketiga untuk teman-teman yang desa yang melanda bencana, biar apapun yang terjadi harus direlokasi karena sudah berulang-ulang kali bencana terjadi di Ilapa dan Ilapa Timur. Dan saya minta semua kita kepala desa dan masyarakat sepakat untuk relokasi. Itu saja. Terima kasih. Kecamatan ada.
omong sudah. Dia punya kapal dia harus omong kan lagi. Ya, sidang amat sekalian ya, ini saya informasi tadi rapat dengan Pak Kepala BNPB untuk menghindari meningkatnya COVID di pengungsian. Pertama nanti melalui koordinatornya diketahui oleh Kepala Desa yang terdata di sini yang kakak-kakak semua dilengkapi dengan kartu keluarga. Kalau ada rumah keluarga di Lawaleba atau di mana saja yang zona aman, itu nanti kita akan sewa 1 bulan 500.000. Tinggal di sana semua logistik akan dipenuhi oleh pemerintah. Itu sementara, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada rencana relokasi, tadi sudah kita langsung lihat lokasi semua. Yang dulu rencana kita 2 desa, ini ternyata ada beberapa desa ikutan. Termasuk rumah-rumah yang sekarang terdampak banjir menjadi daerah aliran banjir sekarang ini tidak akan lagi kita bangun di tempat itu. Betul. Jadi kalau Inama punya ada kebun di mana, mau minta bangun, kita bangun dan sesuai dengan anggaran yang nanti ditetap oleh pemerintah. Mau yang dari Lawatolok di sebelah sini, oke, kita bangun. Bisa juga orang per orang, bisa juga secara kelompok, kalau ketersediaan lahannya cukup. Ini untuk yang pendek. Karena kalau kita cari lahan yang luas untuk sekian desa, susah kita dapat di mata ini lagi. Karena semuanya hak wilayah semua. Ya, saya kira itu ya, nanti yang sekarang di pengungsian, cari rumah yang kita nanti survei aman, lebih bagus Lawaleba, antar rumah saudara supaya tidak jadi beban saudara. Itu tadi saya sampaikan, saya ulangi lagi. Kita akan kontrak 1 bulan 500.000. Lamanya tergantung situasi yang ada. Semuanya ditanggung oleh pemerintah. Ini pesan dari Pak Presiden ini. Nah, mudah-mudahan ini informasi. Mungkin Pak Presiden hari Jumat ini, Ibu Menteri, mau berkunjung ke Lambata. Salam untuk Presiden, salam hormat. Sudah ya. Nanti lain-lain sudah, jangan semuanya beban ke Ibu Menteri semua. Ya. Betul. Nah, nanti dengan kita yang ada di daerah. Ya. Yang penting tadi pasokan logistik dari Kementerian Sosial ada, Ibu Menteri sudah bawa juga, ketua dapurnya ada untuk sementara. Tidak normal seperti rumah sendiri. Makanya itu tadi saya bilang tadi, itu pasti tidak normal. Pasti ada yang kurang, pasti bilang yang kurang, pasti yang kurang. Tapi pemerintah tetap hadir di sini. Sudah, saya kira itu ya. Nah, nanti lain-lain kita rapat teknis dengan Pak Kepala Desa. Sudah cukup ya. Cukup biar nanti Ibu Menteri mau lihat suasana Ilapi lebih timur sedikit. Siapa tahu ada rekaman lagi untuk kemarin ada bantuan mau daging juga ya. Tapi ya ada sapi 300 ekor, kalau tidak salah nanti lewat paroki Yayasan Stella Maris ya. Stella Maris. Nah, kemarin sebenarnya kunjungan Ibu Menteri sudah direncanakan, mau potong juga untuk bagi-bagi. Kondisi sekarang belum bisa kita potong daging dulu, ya. Jadi kita urung dulu, nanti yang penting semuanya sehat, normal, baru kita lakukan hal yang lain. Udah, saya kira itu saja ya, cukup ya, pas ya.